A. Pengertian transportasi pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Pada proses tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatopita, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu yaitu xilem dan pembuluh tapis yaitu floem. Jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan zat dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu secara ekstravaskuler dan secara intravaskuler. 1. Transportasi ekstravaskuler. Transportasi ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah horizontal. Pengangkutan ekstravaskuler dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transportasi lintasan ampoplas dan transportasi lintasan simplas. Kedua, transportasi intravaskuler. Transportasi intravaskuler merupakan proses pengangkutan zat di dalam pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Proses pengangkutan di dalam angkut ini terjadi secara vertikal. C. Jaringan pengangkut pada transportasi tumbuhan. Jaringan pengangkut vaskular tisu adalah salah satu kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh, Trachyphyta. Jaringan ini disebut pembuluh dan berfungsi untuk sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Ada dua kelompok jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran haranya, yaitu 1. Pembuluh kayu xilem mengangkut cairan dan zat hara menuju daun. 2. Pembuluh tapis floem mengangkut hasil fotosintesis terutama gula, sukrosa, dan zat daun menuju bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang lain. D. Cairan penyerapan oleh tumbuhan. Tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungan untuk hidup berupa O2, CO2, air, dan unsur hara. Mekanisme proses penyerapan dapat berlangsung karena adanya proses imbibisi, difusi, osmosis, dan transfer aktif. Di bawah ini adalah penjelasan mekanisme penyerapan, yaitu sebagai berikut. 1. Imbibisi merupakan penyusupan atau peresapan air ke dalam ruangan antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. 2. Difusi, gerak menyebarnya molekul dari daerah konsentrasi tinggi (hipertonik) ke konsentrasi rendah (hipotonik). 3. Osmosis, proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah (hipotonik) ke daerah yang berkonsentrasi tinggi (hipertonik) melalui membran semipermeabel. 4. Transport aktif, pengangkutan lintas membran dengan menggunakan energi ATP, melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+ (pompa ion), serta protein transport yang akan mengangkut ion Na+ bersama molekul lain seperti asam amino dan gula, arahnya dari daerah berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. E. Mekanisme transportasi. Mekanisme transportasi yang terjadi pada tumbuhan terdiri atas pengangkutan air dan mineral ke daun untuk bahan proses fotosintesis dan pendistribusian hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 1. Pengangkutan air dan mineral. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan dimulai dari akar menuju ke daun untuk digunakan sebagai bahan fotosintesis. Pengangkutan air dan garam mineral dapat berlangsung secara ekstravaskular dan intravaskular. Akar bagi tumbuhan selain berfungsi sebagai pengokoh batang, juga berfungsi sebagai alat pengangkut yang menyebabkan air
di dalam xilem dapat bergerak ke atas melawan gaya gravitasi adalah 1. Daya kapilaritas. 2. Daya tekan akar. 3. Daya hisap daun. 4. Pengaruh sel-sel yang hidup. 2. Pengangkutan hasil fotosintesis. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal sebagai translokasi. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah floem atau pembuluh tapis. F. Pengeluaran cairan oleh tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan cairan dari tubuhnya melalui 3 proses, yaitu sebagai berikut. 1. Transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata dan kutikula ke udara bebas dalam kurung evaporasi. Semakin cepat laju transpirasi, berarti semakin cepat pengangkutan air dan zat hara terlarut. Demikian pula sebaliknya. Transpirasi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. 2. Gutasi. Gutasi adalah pengeluaran air dalam bentuk tetes-tetes air melalui celah-celah tepi atau ujung tulang tepi daun yang disebut hidatoda atau gutatoda atau emiserium. Terjadi pada suhu rendah dan kelembapan tinggi sekitar pukul 4 sampai 6 pagi hari. Dialami pada tumbuhan seperti padi, jagung, rumput, dan lain-lain. 3. Perdarahan. Perdarahan adalah pengeluaran air cairan dari tubuh tumbuhan berupa getah yang disebabkan karena luka atau hal-hal lain yang tidak wajar. Misalnya pada penyadapan pohon karet dan pohon aren.